Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahudin. Saya guru pendidikan agama Islam, mengajar di SDN 001 Tubahan, sekaligus sebagai mahasiswa PPG PAI dalam jabatan angkatan 1 LPTK Uninsi Samarinda. Di sini saya akan melaksanakan uji kinerja pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2022. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Ingat apa Pak Guru pernah bilang, kalau memberi salam itu hukumnya sunnah, kalau menjawab salam hukumnya wajib. Artinya ketika ada orang yang memberi salam, kita wajib menjawabnya. Ya, ingat, mencuri salam lebih baik daripada mencuri ayam. Mencuri salam lebih baik daripada mencuri ayam. Kalau misalkan nanti kamu ketika belajar seperti ini terdengar di sebelah ada yang memberi salam masuk ke dalam kelas, misalkan dulu assalamualaikum, terdengar di telinga kita, maka kita curi salamnya, waalaikumsalam, kita dapat bagian pahalanya. Coba sekali lagi Pak Guru ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita panjatkan segala puji dan puja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di kelas 5. Oke, sebentar ya. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, kita awali dengan membaca doa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kelancaran, keberkahan dalam kita belajar. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Duduk sehat, berada di depan, kita baca, mari kita berdoa. Jangan dimulai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kelancaran dan keberkahan dalam belajar. Baik, sebelum kita lanjut kepada pelajaran, kita ice breaking dulu ya, untuk memompa semangat kita dalam belajar pada pagi hari yang mendung ini. Kayaknya mau turun hujan. Walaupun mendung tak berarti hujan. Asik. Kayak kita tekuk semangat dulu ya, bisa ya. Tapi sebelum tekuk semangat, di sini sudah sarapan semuanya belum? Sudah. Ada yang belum? Tidak ada, Pak. Nah, semuanya sudah ya. Semuanya sudah. Pastikan sebelum berangkat ke sekolah semuanya sudah sarapan. Kenapa Pak Guru harus sarapan? Agar kuat menjalani kehidupan. Siap ya, tepuk semangat.
Siapa yang pernah merasa senang karena dihargai oleh temannya? Ada nggak? Perasaan kalian gimana kalau dihargai oleh teman? Rasanya senang ya? Bahagia ya? Kalau misalkan sebaliknya, ada di antara teman kita yang tidak menghargai kita, rasanya kita kayak gimana? Marah, sakit hati, terus sedih ya. Terus apalagi pasti ada jarak, pasti menjaga jarak atau berjauhan. Ya, karena ada sesuatu yang tidak enak, sesuatu yang kurang begitu enak. Supaya pelajaran kita berjalan dengan lancar dan kondusif, berjalan dengan baik, maka Pak Guru ingin kita mengadakan kesepakatan kelas. Supaya apa Pak Guru? Supaya pembelajaran kita berjalan dengan baik dan lancar, tidak ada yang ribut, tidak ada yang mengganggu proses pelajaran kita ini. Oke, coba Pak Guru mau tawarkan kepada kalian kesepakatan kelas yang pertama, berbicara bergantian dan tidak memotong pembicaraan teman. Kira-kira setuju tidak? Setuju, Pak. Kalau misalkan kamu mau mengajukan pertanyaan atau mau berbicara bergantian, jangan berebutan. Terus kalau misalkan ada temanmu yang sedang berbicara, jangan kita memotong pembicaraannya. Ya, itu yang pertama. Hari ini kita akan belajar tentang indahnya saling menghargai sebagai bentuk cerminan dari pribadi anak yang soleh. Jadi anak yang soleh itu punya perilaku saling menghargai. Saling menghargai dalam hal apa Pak Guru? Dalam hal perbedaan tentunya, karena kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbeda dari sukunya, bangsanya, bahasanya, terus apa lagi? Berbeda agamanya, berbeda budayanya, berbeda apa lagi? Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini coba kita bacakan sama-sama tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi ketika kita belajar hari ini, diharapkan setelah selesai pembelajaran, kamu mampu yang pertama menjelaskan makna hidup, indahnya saling menghargai. Jadi saling menghargai itu indah, menghargai perbedaan suku, menghargai perbedaan budaya, menghargai perbedaan agama dan lain-lain. Yang kedua, kamu bisa menyebutkan contoh perilaku terpuji dari maka indahnya saling menghargai. Kamu tahu nih, dalam kehidupan sehari-hari contoh perilaku terpuji saling menghargai itu seperti apa, kamu tahu ya. Terus yang terakhir, kamu bisa menjelaskan perilaku menerima perbedaan. Jadi kamu bisa menjelaskan bagaimana menerima perbedaan. Nah, sekarang Pak Guru akan menampilkan PowerPoint. Jadi tayangan dari PowerPoint, silakan kamu simak apa saja kita lihat. Nah, coba perhatikan ke depan. Coba perhatikan ke depan. Ada berapa rumah ibadah yang ada pada gambar di depan? Coba apa saja? Kuil ini ya. Ini ada berapa? 1, 2, 3 kali itu mana bukan? Kali ini? Lanjut. Oke, coba Pak Guru ingin bacakan oleh kelompok 1. Coba bacakan. Sahria bacakan. Menghargai artinya saling menghormati atau selalu menganggap bahwa orang lain penting
Coba bacakan sama-sama. Kalau guru ingin bacakan oleh kelompok 3, coba Rizky bacakan. Bisa baca belum? Bisa, Pak. Ya, coba bacakan yang lantang dan keras. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagai Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Nah, kita harus saling menghargai. Salah satunya yang pertama menghargai apa? Perbedaan suku dan budaya. Indonesia ini negara yang luas, beribu-ribu pulaunya, bermacam-macam suku dan budaya. Coba lihat di depan. Ada berapa suku yang berada di depan? Ada 4. Ada 4. Ada 4 suku. Coba yang pertama suku apa saja? Kita sudah paham belum tentang saling menghargai? Iya, Pak. Kalau misalkan masih belum paham, Pak Guru akan menampilkan tayangan video. Satu lagi tayangan video. Kamu simak tayangan videonya, ya. Jadi sekarang Pak Guru akan tayangkan video tentang indahnya saling menghargai. Silakan disimak dengan baik, karena nanti berkenaan dengan tugas kelompok kalian, ya. Yang kita perlu adalah agama Islam yang indah dan berdamaikan. Islam adalah agama sempurna yang di dalamnya mengajarkan kepada kita akhlak mulia. Sebagai anak muslim, kalian harus memiliki akhlak yang karimah, yakni akhlak mulia yang mencerminkan dirinya sebagai orang yang beriman kepada Allah. Sebaliknya seorang mukmin harus menghindari perilaku akhlak semua, yaitu tingkah laku atau perbuatan tercela. Pada materi kali ini kita akan belajar bab 3. Aku anak soleh. Apa itu? Tadi kalian sudah menyimak apa yang pertama? Sudah menyimak Video. PowerPoint. Terus kemudian kamu sudah menyimak tayangan video juga. Nah, sekarang Pak Guru akan bagi kalian kelompok. Dia sudah dibagi kelompok kan? Kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4. Nah, Pak Guru akan bagikan tugas. Tugasnya apa? Nanti Oke, yang depan. Pak Guru akan bagikan lembar kerja, ya, lembar kerja peserta didik atau LKPD untuk setiap kelompok. Jadi ini tugas kelompok. Nanti silakan kamu amati. Ada gambar apa saja di sini? Yang pertama gambar apa? Ini ya. Nah, seperti yang di depan. Ini perbedaan apa kira-kira? Perbedaan agama. Yang kedua, perbedaan pendapat. Yang ketiga, perbedaan suku. Nanti silakan kamu tuliskan pendapatmu terkait dengan gambar yang kamu amati ini. Misalkan ini tentang perbedaan agama. Pendapatnya apa tentang perbedaan agama? Terus berikan contoh bagaimana sikap saling menghargai dalam perbedaan agama tersebut. Ya. Yang kedua, berbeda pendapat. Pendapatnya kayak gimana? Silakan kamu tuliskan. Ya. Terus kemudian berikan contoh. Contohnya apa? Saling menghargai dalam perbedaan pendapat. Ya. Sekarang Pak Guru akan bagikan LKPD-nya. Ini kelompok 1 ya. Nanti kamu kasih nama, jangan lupa. Terus kelompok 2. Kasih nama kelompok ya, kelompoknya siapa aja. Terus kelompok 3. Kalian kami kelompok. Kelompoknya satu-satu. Tuliskan tugasnya sudah paham ya, kayak gimana? Nanti silakan kamu diskusikan, perhatikan. Silakan kamu diskusikan, terus kemudian bagi tugas siapa nanti yang menulisnya.
Baik, kalian sudah berdiskusi, sudah mencatat hasil diskusinya, sudah mempersiapkan nanti siapa yang jadi pembicara, siapa yang jadi pembawa acara, dan sudah mempersiapkan juga tadi yang menulisnya siapa. Sekarang kita akan tampilkan hasil diskusi kalian. Kita mulai dari kelompok yang siap terlebih dahulu, yaitu kelompok tiga. Silakan kelompok tiga. Depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Devi dan Hairul, Evan dan Galih. Kami akan mempresentasikan pendapat kami yang akan dibacakan oleh Hairul. Hendaknya saling menghargai perbedaan agama, pendapat, dengan menghargai agama lain. Kita dapat hidup berdampingan secara damai dan menghargai kebebasan tinggi agama. Contoh, menghormati saat teman yang berbeda agama tidak masalah hubungan, dosa atau menjauhkan kepada tertentu. Saling menghargai perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat seharusnya diterima sebagai kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Contoh, dalam kerja kelompok, menerima ide baru dari teman meski berbeda dari rencana awal, lalu mengevaluasi bersama mana yang lebih baik. Saling menghargai perbedaan budaya, pendapat, memahami budaya lain, membuka jalan untuk belajar, saling menghargai dan membangun kerjasama lintas budaya. Untuk menghargai cara berpakaian tradisional dari daerah lain dan tidak memaksakan standar budaya kita kepada orang lain. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Luar biasa, Pak Guru beri apresiasi yang tinggi untuk kelompok 3 karena kelompok 3 ini sudah dengan percaya diri maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya Dirga dan teman saya Nazril, Jabar, dan Galang. Indahnya saling menghargai perbedaan agama, pendapat. Setiap agama mengajarkan nilai-nilai kebaikan dan menghormati agama lain menunjukkan kedewasaan beragama. Contoh,
memberikan toleransi saat teman berbeda agama menjalankan ibadah seperti tidak mengganggu saat mereka sholat atau berpuasa. Saling menghargai perbedaan budaya. Pendapat: menghargai budaya lain menunjukkan kita terbuka dan menghormati keberagaman. Contoh: berpartisipasi dalam kegiatan kebudayaan teman seperti tari tradisional atau makanan khas tanpa menghakimi perbedaannya. Perbaikan, saling menghargai perbedaan budaya. Pendapat: menerima keberagaman budaya membuat kita lebih toleran dan bijaksana dalam menghadapi perbedaan. Contoh: menghadiri perayaan tahun baru Imlek teman dan menghargai tradisi-tradisinya tanpa perlu mengikutinya secara agama. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Baik, anak-anak, kalian perhatikan. Kita fokuskan lagi semangat kita. Kalau Pak Guru bilang angkat tangan kanan, yang diangkat tangan kiri. Kalau Pak Guru bilang angkat tangan kiri, yang diangkat angkat tangan kanan. Ingat, berarti kebalikannya. Angkat tangan kanan. Berarti masih. Angkat tangan kanan. Kalau Pak Guru suruh angkat tangan kanan, yang diangkat tangan kiri. Kalau Pak Guru suruh angkat tangan kiri, yang diangkat tangan. Coba kembali ke laptop. Oke, kembali ke laptop. Oke, tadi kalian sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dimulai dari kelompok 3, terus kelompok 4, terus kelompok 2, terus kelompok 1. Pak Guru lihat kalian sudah bisa mengaitkan apa yang kalian diskusikan dengan video yang sudah kamu lihat tadi, ya. Jadi kita harus saling menghargai dalam hal apa saja? Yang pertama, Agama, dalam hal perbedaan agama, terus perbedaan budaya, perbedaan pendapat. Jadi dalam ketiga hal itu kita harus saling menghargai atau istilahnya toleransi. Baik, anak-anak, kita sudah sampai ke ujung pembelajaran, ke akhir pembelajaran. Sebelum kita akhiri pembelajaran, Pak Guru ingin memberikan sebuah refleksi, sebuah pertanyaan renungan. Apakah kalian sudah bisa menghargai orang lain? bisa. Coba Pak Guru tanya lagi ya. Apakah kalian sudah bisa menghargai orang lain? Bisa. Contohnya apa? Contohnya, Apa Rizky? Berikan teman yang memberikan solusi berbeda saat belajar kelompok. Kita mendiskusikan dengan sopan tanpa menilai salah atau benar. Nah, salah satunya itu. Terus apa lagi? Menghargai apa saja? menghargai pendapat orang lain. Menghargai pendapat orang lain. Terus Pak Guru, jadi Pak Guru ingin memberi ulasan singkat mengenai poin utama pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang saling menghargai sebagai salah satu bentuk atau sikap anak soleh. Sehingga ketika kita memiliki sikap saling menghargai, maka kita akan mendapatkan teman yang banyak. Karena kenapa? Kalau kita bisa menghargai orang lain, orang akan suka kepada kita. Berbeda dengan kalau kita mencaci maki orang. Kalau Rizky mencaci maki orang, dijauhi atau didekati? Dijauhi. Ya. Nah, tindak lanjutnya apa?
nanti di rumah perhatikan, datang. Tugasnya di rumah, silahkan kamu catat perilaku menghargai apa saja yang bisa dilakukan di rumah. Ya, nanti kamu bikin catatan apa saja. Nanti minggu depan Pak Guru periksa. Ya, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Jadi tugasnya apa? Nah, mencatat perilaku apa yang bisa diterapkan tentang menghargai di rumah. Ya. Tuh. Kesimpulannya, inti pembelajarannya kita harus saling menghargai sesama sebagai salah satu sikap penting yang harus dimiliki oleh seorang anak yang soleh. Baik, kita sudah sampai pada akhir pembelajaran. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Kita tutup dengan membaca doa bersama. Silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran dengan membaca doa. Mari teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Doa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.